Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli lirabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah, puja beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bertemu kembali di acara tausiah singkat lewat Yayasan Rahmatul Ummah. Kemarin saya telah membahas tentang babul munakahat, bab yang ada kaitannya dengan masalah pernikahan. Selesai kemarin rukun-rukun nikah yang 5. Mengingat sekarang sudah mendekati bulan Dzulhijjah, bulan haji, yang mana pada bulan haji ada salah satu ibadah sosial, yaitu ibadah penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini bentuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dalil yang memerintahkan tentang penyembelihan hewan kurban ada dalam surat yang terpendek di antara 114 surat, yaitu surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Di sini berbagai ulama berkomentar, beda-beda pendapat mengenai Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah haudun fil jannah, yaitu suatu telaga yang ada di dalam surga. Ada juga yang mengatakan Al-Kautsar itu suatu telaga yang ada di luar surga. Ada juga yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah Al-Quran. Tapi yang kita bicarakan di sini, Al-Kautsar adalah naimul kasir, yaitu nikmat yang banyak. Berarti kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Untuk itu ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak, bersyukurlah. Satu, dengan beribadah mahdhah, ibadah kepada Allah dengan cara pasolli, bersolatlah. Nah, sholat di sini adalah perintah sholat sunat Idul Adha. Lalu dalil yang menyatakan perintah tentang penyembelihan hewan kurban adalah wanhar, menyembelih hewan kurban. Maka di sini ada salah satu sabda Rasulullah SAW, man kana lahu si'atun falam yudhha falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasronian. Barang siapa yang diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya keleluasaan ini duit punya untuk pembelian hewan kurban. Apakah sapi, apakah kerbau, apakah kambing. Lalu ada uang banyak di bank, tapi tidak mau menyembelih hewan kurban. Maka sabda Rasulullah SAW, dikhawatirkan orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Sampai-sampai Rasul mengatakan demikian, karena orang Yahudi tidak merasa berkewajiban untuk berkurban. Orang Nasrani tidak merasa berkewajiban untuk menyembelih hewan kurban. Sedangkan penyembelihan hewan kurban itu adalah bentuk ibadah sosial, bentuk ibadah mahdhah. Maka masih banyak orang-orang yang sudah merasa mampu untuk membeli hewan kurban, tapi duitnya masih disimpan di bank, seumur hidup belum pernah menyembelih hewan kurban. Dikhawatirkan ya, itu duitnya tidak dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau berbagi. Jangan sampai demikian. Bahkan diantaranya Rasulullah SAW dengan kesederhanaan hartanya, Rasul itu setiap tahun menyembelih hewan kurban. Dan pernah di suatu riwayat
Rasulullah SAW memerintahkan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, qaddimi ila udhiyatik, kemarilah kamu wahai Aisyah istriku, ya, washhadiha, ketika kamu akan mempunyai binatang mau dikorbankan, ketika mau menyembelih hewan kurban, sunat kamu untuk menyaksikannya. Karena apa? Seseorang yang bersangkutan untuk menyembelih hewan kurban disunatkan untuk menyaksikan. Tidak wajib sebetulnya, ini hukumnya sunat. Seperti perintah Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, ya, saksikanlah olehmu kurbanmu dan aku akan menyembelihnya. Maka Siti Aisyah langsung menyaksikan. Dan sabda Rasulullah SAW, fa inna laki bikulli qatratin taqturu ilal ardi ayyaghfirallahu laki ma qad salab min dzunubik. Wahai Aisyah, keistimewaan dari penyembelihan hewan kurban itu karena kamu yang mempunyai kambingnya, aku yang menyembelihnya, maka setiap tetesan darah binatang, apakah unta, apakah kambing, apakah sapi, apakah kerbau, setiap tetesan yang mengucur dari leher binatang yang dikurbankan itu menjadi ampunan bagi dosa-dosamu. Itulah ketika kita mau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha, maka berkorbanlah. Sebab tidak ada amal yang paling istimewa, yang paling utama dilaksanakan pada tanggal 10 bulan haji kecuali menyembelih hewan kurban. Setiap tetesan-tetesan darahnya pun Masya Allah akan menjadi ampunan untuk dosa-dosa orang yang mempunyai kurban tersebut. Selanjutnya, bahkan sabda Imam Wahab bin Manbah, sabda beliau, Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, ma sawabu man doha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apakah pahala bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita, itu umat Rasul, umat Nabi Muhammad, bagi umat Nabi Muhammad SAW yang menyembelih hewan kurban, yang mempunyai duit atau memelihara kambing, dikorbankan untuk menjamu tetangga, atau kita punya duit langsung beli kambingnya atau beli sapinya, beli misalkan itu kerbaunya lalu disembelih. Masya Allah, Allah menjawab pertanyaan Nabi Daud alaihissalam, an u'tiyahu bikulli sya'ratin min jasadihi asro hasanatin wa maha anhu asro sayatin wa arfa'u lahu asro darajatin. Wahai Daud, ketahuilah oleh kamu bahwa bagi umat Nabi Muhammad SAW yang bersodakoh kambing, unta atau sapi atau kerbau untuk dibagikan dagingnya kepada tetangga yang terdekat dan orang-orang miskin, insya Allah kami akan memberikan pahalanya 1 lembar daripada bulu-bulu hewan tersebut akan menjadi 10 kebaikan. 1 lembar bulu binatang yang disembelih tersebut akan menjadikan naiknya derajat 10 derajat. Juga ada 10 dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan pernah ada salah seorang ulama yang bernama Abu Ishaq. Abu Ishaq itu kebetulan mempunyai tetangga. Tetangganya itu walaupun hidup dalam kefakiran, tapi ini setiap tahun selalu memotong hewan kurban. Itu hebat. Masa kita tidak merasa malu? Kita misalkan uang gaji di atas sekian-sekian, di atas rata-rata, tapi setiap tahun cuma diberi tetangga aja, belum pernah memberi. Maka dikhawatirkan orang tersebut matinya dalam keadaan Yahudi, matinya dalam keadaan Nasrani. Maka tetangga saya, kata Abu Ishaq, setiap tahun itu menyembelih hewan kurban. Lalu tetangga saya tersebut, kata Imam Abu Ishaq, meninggal dunia. Saya sholat 2 rakaat, ingin bertemu lewat mimpi, apakah keadaannya di dalam kubur. Maka Abu Ishaq sholat 2 rakaat, setelah sholat sunat 2 rakaat, dengan hebatnya doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertemu walaupun lewat mimpi.
dengan tetangganya yang telah meninggal dunia. Maka pertemuan lewat mimpi, ngobrol, kata Abu Ishaq. Nah, kaifa haluk? Apa kabarnya? Alhamdulillah, kata tetangganya yang suka kurban itu, alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja. Kelihatannya engkau senang sekali, muka kamu sangat ceria, dan di alam kuburmu itu istilahnya sangat luas dan terang. Apakah sebabnya? Maka jawab sahabatnya yang telah meninggal dunia, saya mendapatkan nikmat kubur ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Lalu Allah mengampuni dosa-dosamu itu dengan apa? Karena aku tasaddaqtu ala ajuzin fi sabilillah. Pernah suatu ketika saya melihat nenek-nenek mau ke masjid, tidak punya ongkos. Lalu saya kasih uang untuk ongkos ngajinya. Maka alhamdulillah, dengan bersedekah kepada nenek-nenek tersebut, fisabilillah, nenek tersebut mau ke masjid, tidak punya uang, tidak punya ongkos, saya kasih. Akhirnya saya diampuni dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kau tunggang ini apa? Kamu istilah mengendarai kendaraan. Kendaraan apa itu? Ini adalah awwalu udhiyati. Ini adalah binatang yang pertama kali saya sembelih untuk berkorban. Maka aku dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana kamu setelah mengendarai kendaraan ini? Ilal jannah. Saya akan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin, Masya Allah, luar biasa bagi orang yang menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 bulan haji. Bahkan man kharaja min baitihi ila syira'il hudiyah kana lahu bikulli khutwatin asru hasanatin. Barang siapa yang membawa duit mau ke pasar kambing, mau membeli hewan kurban dari rumahnya, maka satu langkah kakinya yang dilangkahkan dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, Masya Allah, satu langkah mendapatkan 10 kebaikan. Satu langkah mendapatkan dosa diampuni oleh Allah. Satu langkah diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila mereka telah sampai di pasar, lalu wa idza takallama bisamaniha, orang tersebut saling tawar-menawar karena kalamuhu tasbihan. Ketika kita punya duit menawar kambing, menawar kerbau, menawar sapi misalkan di pasar, insya Allah tawar-menawarnya tersebut kata demi kata yang diucapkan ketika tawar-menawar karena tasbihan akan mendapatkan pahala tasbih. Juga selanjutnya, wa idza naqada samanaha, dan apabila telah membayar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya 1 dirham, 1 rupiah untuk penyembelihan, untuk pembelian hewan kurban akan dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 700 kali lipat. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bagian pertama daripada babul udhiyah ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.